Oke, shalom semuanya. Morning. God bless you. Yuk kita lanjut lagi yuk. Masih ada 2 sesi mungkin ya nyelesain ini. Bagaimana sampai titik gelap dan terang ya saudaraku ya. Dimana kita awali dengan yang namanya kotoran pun itu menyuburkan tanah. Daun kering menyuburkan tanah, saudaraku. Nah, kita sampai titik di mana dipisahkan. Daun kering itu berpisah dengan pohonnya. Kotoran itu berpisah dengan hewannya. Tapi itu jadi rabuk. Alkitab itu mencatat dosa yang diperbuat umatnya. Tapi itu malah menyuburkan kerohanian kita. Bukan yang namanya dosanya. Akibat dosanya yang membuat kita harusnya bertobat. Kematian Yesus akibatnya kita tahu cinta kasih Tuhan. Namun Tuhan tempat terpisah dengan kita. Tuhan sempat terpisah dengan Bapa karena dia memikul dosa seluruh isi dunia. Ada waktunya terpisah, saudaraku. Nah, salah satu ujiannya itu terpisah. Yuk kita tengok yuk di ayat 5 yuk. Asik pembahasan Alkitab ini, saudaraku. Sudut yang berbeda yang Tuhan berikan sama kita. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kita coba lihat jadilah petang dan jadilah pagi. Awalnya gelap dan terang. Ada gambaran yang berbeda yaitu hasil. Hasil gelap itu petang. Hasil terang itu namanya pagi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Itu firman Tuhan loh. Sehingga ketika kita mendapatkan janji Tuhan, lah itu sudah pagi hari. Itu fajar, itu menyingsing. Jadi ketika saudara dalam kesulitan, kesusahan, tiba-tiba Tuhan ngomong pada saudara, saudara itu sudah diberikan terang itu. Saudara sudah disediakan kemenangan itu. Sesulit apapun ketika Tuhan berbicara sama saudara, sudah selesai. It's done. Yesus katakan di salib, it's done. Selesai. Itu kekuatan langit, itu kekuatan Yesus. Hingga betapa pentingnya kita harus mengangkat tangan ke surga. Berdoa hidup bergantung kepada surga. Mau dituntun oleh surga. Yaitu Tuhan Yesus. Dengan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sehingga terang itu menerangi setiap langkah kita. Fajar itu akan menyatakan diri kita walaupun kegelapan mengikut kita. Tapi kita nggak boleh bersembunyi dari matahari. Berteduh sekejap boleh. Capek. Karena ada waktunya istirahat, ada waktunya bekerja. Berteduh sebentar. Boleh. Tuhan pasti beri. Tuhan juga pada hari Sabat berhenti. Tetapi tidak boleh bersembunyi di balik perhentian itu. Lalu tidak melakukan apa-apa. Bersembunyi di balik kekayaan atau pekerjaan itu tanpa melakukan pelayanan. Bersembunyi di balik pelayanan tanpa melayani keluarga. Bersembunyi di balik pelayanan tanpa menunaikan tugas sebagai istri di rumah, sebagai ibu bagi anak-anak, istri bagi suami. Bersembunyi di balik pelayanan, proses Tuhan tidak menyediakan makanan di atas meja di hadapan anak-anaknya. Tidak tanggung jawab. 1 Timotius 5 ayat 8. Dikatakan murtad. Dan lebih jahat daripada orang tidak beriman. Seseorang yang tidak memeliharkan keluarganya, apalagi seisi rumahnya. Nah ini kita tidak bisa hindari. Kita tidak bisa berteduh di balik pelayanan tanpa kita menyediakan kebutuhan keluarga. Karena Alkitab memandang itu adalah pelanggaran, itu kesalahan. Tidak bisa kita bersembunyi dengan mempermainkan ayat-ayat Alkitab parsel yang kita bentuk sendiri. Tidak.
Ketika Allah berfirman, semuanya jadi. Nah, firman Allah itu adalah janji. Janjimu seperti fajar pagi hari. Paling ada juga halangannya, ada. Yusuf ditunda 2 tahun, ada. Musa gak boleh masuk tanah perjanjian, ada. Gara-gara memukul batu. Yaitu apa? Awan. Tapi awan itu cuma lewat. Awan itu akan habis ketika meneteskan air atau dibawa angin. Sabar menanti-nanti Tuhan. Itu akan mewarisi negeri. Akan mendapat kekuatan yang baru terbang seperti Raja Wali. Sehingga ada juga ketika pagi hari, kok jam gini biasanya matahari terang benderang, kok rasanya kok masih rada gelap, mau mendung. Tapi mendung itu akan sirna, duka itu akan berlalu, penyesalan itu akan berlalu, kekecewaan itu akan cair. Ketika matahari itu bersinar, sehingga kita harus selalu menghadap ke matahari. Selalu di bawah naungan matahari. Di mana matahari itu di langit. Langit itu tahtanya Allah. Bumi itu pijakannya Allah. Sehingga kita itu di bawah naungan kita tunduk pada otoritas Allah. Karena mataharinya Allah itu ada di langit. Allah itu pemilik segala sesuatunya. Sehingga dia sanggup melakukan segala sesuatu tanpa kau minta pun dia sanggup. Dan tidak ada bisa menghalangi dia. Tetapi diberikan pada anak yang dikasihinya. Sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak kita. Sehingga kembali lagi Paulus meminta duri dalam daging cabut. Enggak mau Tuhannya. Bukan kehendak dia. Paulus menghadap matahari. Tapi matahari tidak bisa menyembuhkan luka dia. Paulus itu ada kesombongan, maka dia usir Markus. Dibawa langit ketiga, tapi setelah itu terlalu dulu dalam daging. Allah bukan iseng. Gitu. Jadi ada kelemahan tubuh yang tidak bisa disembuhkan dengan yang namanya matahari. Kekebalan imunitas tubuh. Jadi luka itu akan sembuh sendiri. Sariawan itu luka loh saudaraku. Tubuh memiliki sistem menutup luka itu sampai sembuh baru sariawannya sembuh. Tubuh menutup sistem yang namanya kulit yang luka ini ditutup dengan yang namanya darah yang mengering. Di dalam ada nanah tapi lama-lama sembuh. Kenapa? Imunitas tubuh. Di dalam tubuh ada sel-sel darah putih. Di dalam tubuh ada firman Allah. Di dalam tubuh ada kesaksian-kesaksian ketika Allah bekerja. Di dalam tubuh ada firman-firman Allah yang Tuhan genapi. Di dalam pikiran kita ada segala satu peristiwa kejadian yang bisa kita ingat. Bagaimana Tuhan menyelamatkan. Bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana Tuhan menyediakan, bagaimana Tuhan menyingkirkan segala suatu rintangan. Karena saudara sudah masuki tahap selanjutnya. Di mana matahari setelah terang itu ada, lalu Allah memisahkan kegelapan dalam hidup kita. Nah setelah itu dinamai petang dan dinamai pagi. Kita masuk pada janji Allah seperti fajar di pagi hari. Sehingga ketika Allah berfirman, itu semua udah jadi. Jadi apapun terjadi, saudara harus mencari Tuhan. Tunggu Tuhan berbicara, tunggu Tuhan bergerak. Ketika itu Daud berdoa, ketika menghadapi peperangan, Tuhan berbicara, tunggu pohon kertau berbunyi. Di situ Allah sudah bergerak, kamu harus bergerak dengan namanya pasukanmu. 2 ayat kitab Raja-Raja dan kitab Tawari. Yang namanya pohon kertau berbunyi. Allah beri petunjuk, tunggu pohon kertau berbunyi. Kamu serbu, karena Allah sudah berada di depanmu. Tiang awan, tiang api. Ketika Allah sudah pimpin, itu sudah ada mana dari surga. Udah ada burung puyuh, udah ada air kehidupan. Tapi ketika tiang awan, tiang api enggak ada. Saudara ada menang gurun, mati rohani saudara. Tiang awan, tiang api itu di mana aku berada, pelayanku berada. Immanuel, aku menyertai umatku. Sehingga Tuhan itu berjalan, saudara harus berjalan. Tiang awan naik, bangsa Israel packing. Langsung dia ikut jalan dengan tiang awan itu. Ketika turun, berhenti, pasang kemah.
Jalan sendiri, mati. Gelap malam dimakan singa. Kalau siang terbakar matahari. Atau mati kedinginan kalau malam. Di bawah minus derajat itu saudara. Di bawah 0 itu. Nah, Allah yang tahu, Allah pencipta sistem. Dimanapun saudara berada, itu ada budaya. Budaya adalah sistem masyarakat. Saudara harus hormati. Saudara harus ikuti. Selama tidak melanggar Alkitab. Tapi biarkan mereka melakukan bagian mereka, kita menghormati bagian mereka. Kita duduk makan satu meja, kita tidak merokok setelah makan, tapi izinkan mereka merokok. Mereka punya hak melakukan perbuatan merokok, tapi ingatkan mereka. Rokok itu enggak sehat loh Pak. Lemak-lemak tinggi usia kita ini Pak, sama-sama sudah usia segini. Jangan terlalu banyak Pak. Coba, maaf saudara, cek kolesterol, cek jantung. Apakah ada plak? Nanti mesti di ring loh. Dan sebagainya. Itu kita jadi terang. Tapi kita menghormati. Nggak ada namanya hewan yang keluarkan kotoran lalu kita singkirkan hewan itu. Kotorannya malah tidak menyuburkan. Justru ada sesuatu yang lain membuat hidup ini meriah. Inilah kekayaan ciptaan Tuhan. Cuman karena kita dipilih, kita menjadi umat Tuhan. Sudah titik itu dulu, tidak ada yang lain. Sehingga kita nggak boleh membicarakan yang lain. Hormati yang lain. Budaya. Apalagi yang namanya pribadi diri, pasangan, rumah tangga, pekerjaan apapun yang disebarkan aibnya. Sehingga merasa di depan media itu menang, bersih. Memang mungkin kamu benar karena itu terbukti. Tetapi di hadapan Allah bukan itu yang Allah inginkan. Hendaklah engkau saling menasehati, saling melindungi, saling mengasihi. Panggil 4 mata, bicara. Udah selesai. Karena seorang suami harus menghormati tubuhnya, mengasihi istrinya, menyelamatkan istrinya. Bukan disiar-siarkan, dipermalukan. Sama-sama anak Tuhan. Itu menciderai Tuhannya. Lalu bangga-bangga lagi. Nggak bisa mengerti. Begitu saya mendapatkan, saya bilang, nggak bisa mengerti aku. Bukan aku meniadakan orang itu enggak. Tapi betapa bangganya orang ini ketika berfoto dengan dia. Di rumahnya main, ngobrol. Dia betapa bangganya. Apa yang kamu kulak, apa yang kamu canda. Kalau kamu bicara di sini aku diperkenalkan dengan politik. Di sini aku diperkenalkan dengan membuat kue. Aku diperkenalkan memasak. Orang ini terkenal dengan masakan dengan kuenya. Sehingga aku bisa membuat kue. Aku bisa dapat pekerjaan. Orang ini murah hati. Perkenalkan itu. Enggak ada sesuatu yang diperkenalkan yang lain. Selain foto berbareng dengan orang ternama. Yang salah. Yang hidupnya dalam kesalahan. Enggak boleh dibantah. Walaupun Tuhan ampuni, ya terserah Tuhan, bukan bagian saya. Tapi tidak menciderai saudaraku. Jadi akhirnya banyak hal orang-orang seperti ini. Banyak orang yang akhirnya merasa dibenarkan kalau bercerai. Perceraian dibenci Allah. Pernikahan kembali itu tidak Allah kehendaki. Firman Allah jelas menulis. Saya tidak adil kalau saya memojokkan hal ini. Tetapi saya bicara kebenaran firman ini. Jadi banyak hal ditampilkan di media sosial, orang-orang yang mengalami kekalahan malah pamer diri dengan pelayanan. Nggak bisa. Sehingga masyarakat atau anak-anak Tuhan yang lagi sakit rumah tangganya dengan cepat akan mengikuti. Alasan yang sama. Karena sudah tidak bisa bersama lagi. Oh karena saya sudah terlanjur melakukannya. Oh karena saya begini. Karena ada teladan yang salah yang ditampilkan. Itulah dunia membuat kita tertarik. Karena memang Hawa itu melihat itu tertarik. Memang kita yang tertarik melakukan dosa itu. Karena dosa itu memang memikat hati. Sehingga kita harus kembali lagi. Bahwa kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di mana Tuhan memisahkan kegelapan. Lalu Tuhan itu berfirman. Dan itu udah jadi.
Yaitu janjinya seperti fajar di pagi hari. Jadilah pagi, jadilah petang. Jadi kalau petang, waktunya saudara istirahat, enggak apa-apa. Aduh kok jadi gini ya, diam aja. Karena Tuhan sudah berfirman, semua dalam kontrol Tuhan. Aku tidak melakukan segala sesuatu tanpa memberitahu melalui hamba-hambaku. Kitab Amos tulis. Tuhan akan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita akan diberitahu. Yusuf melalui mimpi dan sebagainya. Ada petang, ada pagi. Sehingga hari ini kita belajar, saudaraku. Setelah kita mengalami pemenuhan Allah, dibawa pada ujian, cobaan, dan sebagainya. Kita belajar tokoh-tokoh yang kalah, yang menang, yang dipermuliakan, yang diberi kekuatan, yang melanggar, yang mati masuk neraka. Ada yang hidupnya disiksa tapi menjadi biji mata Allah. Hari ini kita belajar lebih lanjut, step selanjutnya lebih dalam, next levelnya. Nantikan janji Tuhan. Izinkan dia berfirman. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah jadi. Sehingga ketika saudara mengalami petang, tunggulah fajar. Ketika dia berfirman, itu fajar. Sehingga kita sama dengan antri, saudaraku. Antri di tempat penyeberangan kapal, antri masuk ke dalam tol, antri untuk beli makanan, antri. Tapi kita antri harus menunjukkan yang namanya tanda masuk, tiket. Kehidupan kita harus dinyatakan baik bagi Allah. Allah melihat terang itu baik. Ketika saudara dianggap sudah baik, saudara akan dibawa lebih lanjut, di mana saudara akan mengalami kegelapan itu, Tuhan akan berfirman jadi namanya fajar. Walaupun saudara mungkin kegelapannya belum selesai. Oh masih jam 12 malam, 10 malam, masih jam 3 pagi, belum terang tanah. Tapi pasti menuju terang, pasti diberkati ketika Allah berjanji, kamu akan diberkati. Ketika Allah berjanji kamu akan dipakai walaupun di lembah kekelaman. Itu lagi petang. Udah tunggu aja. Matahari belum muncul. Ketika Allah berfirman itu sudah fajar. Jadi nantikan Tuhan. Kita akan terbang seperti burung Raja Wali. Diam di dalam kepompong. Kita akan keluar menjadi kupu-kupu atau capung. Walaupun seringkali sepertinya tertunda, ada awan gelap yang membuat matahari tidak bisa menyinari. Tapi kan tetap tidak gelap. Sudah namanya terang, tapi matahari tidak bersinar karena terhalangi. Tapi tetap terang matahari kan terpantul. Ketika awan mendung kan tetap kita tahu kalau itu siang. Karena itu ada terang tanah namanya. Atau itu matahari tidak nampak, tapi itu terangnya sudah, pantulannya sudah ada. Sudah mulai ada nih. Ada kelegaan, oh mulai ada jalan, mulai ada gini. Walaupun masih kesesakan. Jalani terus. Ujian pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Tapi Allah akan memberikan jalan keluar. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar untuk teman-teman ya dimanapun berada. Ingat titik ini kita belajar. Nantikan Tuhan. Izinkan dia berfirman. Ketika dia sudah bicara, semua sudah jadi. Karena itu fajar. Walaupun mungkin tertutup awan, sedemikian waktu sedikit. Tapi tetap fajar akan terjadi. Dan siklus akan terus terjadi. Menjadi petang dan pagi. Petang dan pagi. Kalau masih petang, sabar menunggu. Waktunya istirahat, waktunya diam. Mulai masuk ke dalam kemah. Masuk ke dalam rumah. Tinggal di rumah Tuhan. Diberikan selimut. Diberikan namanya kalau di padang gurun yang namanya tiang awan, tiang api. Tuhan malaikatnya berkemah di sekeliling orang benar. Tuhan menyertai orang benar. Berkat ada di rumah orang benar. Tuhan akan terus menguatkan saudara. Tuhan memberi kekuatan terhadap Tuhan Yesus. Tuhan memberikan roti terhadap Elia.
Tuhan membela Musa. Dalam segala kekurangan Musa, kekurangan Elia, termasuk Paulus. Amin saudaraku. Kita adalah Elia, kita adalah Paulus, kita adalah Musa. Karena kita anak-anak Tuhan. Khususnya untuk yang melayani. Kita juga hamba Tuhan seperti Elia, seperti Musa, seperti Paulus. Apapun yang tertulis di Alkitab itu akan berlaku atas hidup kita. Bukan hanya berlaku dalam tokoh-tokoh Alkitab. Sehingga kita sudah menerimanya. Tapi jalannya adalah jalan Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.